Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'd. Satu hari seketika sedang berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah melontarkan sebuah pertanyaan. Atadruna manil muflis? Wahai tuan-tuan, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Siapa orang yang sial? Siapa orang yang tidak beruntung? Siapa itu? Macam-macam jawaban sahabat. Ada yang bilang orang yang bangkrut itu kalau berdagang tidak laku. Ada juga yang bilang orang yang bangkrut itu kalau jadi pejabat dipecat. Ada juga sebagian sahabat mengatakan al-muflisu fina man la dirhaman lahu wa la mata. Orang yang bangkrut menurut kami ya Rasul, orang yang tidak punya harta, orang yang tidak punya uang. Kenapa? Yang punya uang jadi raja, yang tidak selamat ngelamun. Tapi apa jawab Nabi? Bukan. Orang yang bangkrut, orang yang sial, orang yang tidak beruntung, bukan orang yang berdagang tidak laku, bukan seorang pejabat dipecat, bukan yang tidak punya harta, bukan. Innal muflisa min ummati, orang yang bangkrut dari golongan umatku. Nabi tidak cerita Nasrani, tidak cerita Yahudi. Orang yang bangkrut dari golongan umatku, man ya'ti yaumal qiyamah bis salatin wa siyamin wa zakatin. Besok orang yang datang menghadap Allah pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, dengan membawa pahala puasa, dengan membawa pahala zakat, lantaran dia ahli ibadah. Di satu sisi, di sisi yang lain dia datang bawa dosa karena suka mencaci maki orang, karena suka menghina orang, karena suka mengambil harta orang tanpa alasan yang benar, karena suka mengalirkan darah orang tanpa alasan yang benar. Ini orang yang bangkrut. Di satu sisi dia bawa pahala, di sisi yang lain dia bawa dosa kepada sesama manusia. Apa yang terjadi? Gampang dia ngitungnya. Dia teriak, Tuhan, ini pahala sholat saya. Datang orang dari sebelah kiri, tunggu Tuhan, dia memang tukang sholat, dia memang ahli ibadah, tapi waktu di dunia dia mencaci maki saya tanpa salah. Lidahnya kasar, tajam lidahnya itu. Saya dicaci maki karena di dunia saya tidak bisa menuntut balas, maka di sini saya ingin mencari keadilan. Benar orang ini kau caci maki? Benar Tuhan. Saksi ada? Kasih pahala salatmu kepada orang yang kau caci maki itu. Satu. Dia teriak lagi, Tuhan, katanya ini pahala zakat saya. Datang lagi orang dari sebelah kiri, tunggu Tuhan, dia memang tukang bayar zakat, ahli sedekah, mewakafkan tanah di mana-mana. Tapi dulu waktu di dunia dia suka mengambil harta orang tanpa alasan yang benar. Benar itu? Benar Tuhan? Kasih pahala zakatmu dengan orang yang kau ambil hartanya tanpa alasan yang benar. Dia teriak lagi, Tuhan, ini pahala puasa saya. Datang lagi orang dari sebelah kiri, tunggu Tuhan, dia memang rajin puasa, tapi dulu di dunia dia suka mengalirkan darah orang tanpa alasan yang benar. Karena di dunia saya tidak bisa menuntut balas, di sini saya ingin mencari keadilan. Benar itu? Benar Tuhan. Sekarang berikan pahala puasamu dengan orang yang kau alirkan darah tanpa alasan yang benar. Apa tidak bangkrut itu? Pahala kita diambil, dosa kita dikasih. Apa enggak bangkrut itu?
pahala kita diambil, dosa dikasih. Kenapa? Karena orang ini cuma baik hubungannya kepada Allah, tapi tidak baik hubungannya kepada sesama manusia. Dia tangannya suka celamitan, suka lidahnya kasar, suka fitnah, suka caci maki, mengalirkan darah orang tanpa alasan yang benar, membunuh orang tanpa alasan yang benar. Baik hubungannya kepada Allah, tapi tidak baik hubungannya kepada sesama manusia. Yang lebih celaka, fa in faniyat hasanat qabla an yuqdah alaihi. Ketika pahalanya sudah habis, sementara yang nagih masih banyak, orang yang dia sakiti masih banyak, orang yang dia caci maki masih banyak, orang yang dia hina masih banyak, orang yang dia ambil hartanya secara zalim masih banyak. Sementara pahalanya sudah habis, apa yang terjadi? Ukhidha min khatayahu, dosa orang yang dia sakiti, yang dia zalimi, yang dia caci maki, faturahat alaihi, diberikan kepadanya. Na'udzubillah. Apa tidak bangkrut seperti ini? Ini kenapa? Orang yang baik hubungannya kepada sesama, kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak baik hubungannya kepada sesama manusia. Ini orang yang bangkrut itu. Maka inilah timbul budaya silaturahim. Kalau kita dosa kepada Allah, taubat langsung kepada Allah, sandar candu. Tapi kalau dosa kita kepada sesama manusia, Allah belum bisa memaafkan kalau kita belum meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Inilah lahirnya budaya silaturahim, agar kita bisa saling maaf, memberikan maaf. Yang pertama, yang aula, yang paling pertama silaturahim itu harus dilakukan dengan ibu bapak. Ini keramat hidup. Ibu bapak itu, ini keramat hidup. Aneh kalau ada orang ziarah Sultan Hasanuddin bagus, ziarah Sunan Kalijogo bagus, ziarah Sunan Ampel bagus, ziarah makam Imam Syafi'i bagus, tapi bapak dan ibunya dibiarkan, itu konyol. Itu terbalik. Ini yang paling penting, keramat hidup yang harus kita ziarah, bapak dan ibu kita. Lalu yang berikutnya, kerabat dekat, suami dengan istri, istri dengan suami. Begini, dahulu salah seorang sahabat mendengar Rasul mengucapkan amin 3 kali. Sahabat bertanya, ada apa ya Rasul? Saya mendengar malaikat Jibril sedang berdoa. Lalu saya yang mengaminkan. Bayangkan, yang doa malaikat Jibril, yang mengaminkan Rasul, mustahil kalau ini doa meleset. Apa isi doanya? 3 macam permohonan. Yang pertama, kata malaikat Jibril, ya Allah, hari ini aku berdoa kepadamu, jangan kau terima amal ibadahnya anak yang durhaka kepada orang tuanya. Rasul menjawab, amin. Saudara, kalau kita dosa kepada Allah karena syirik, azabnya di akhirat. Kalau kita dosa karena meninggalkan sholat, azabnya di akhirat. Tapi kalau kita dosa durhaka kepada orang tua, di dunia sudah dipancerin, azab dunianya sudah ditandai, konon lagi azab di akhirat nanti. Lalu yang kedua, malaikat Jibril berdoa, ya Allah, hari ini aku berdoa kepadamu, jangan kau terima amal ibadahnya istri yang durhaka kepada suaminya. Nabi menjawab, amin. Kalau ada ibu-ibu nanya, bagaimana kalau suami yang durhaka kepada istrinya? Kebenaran Nabi tidak menjelaskan tentang itu. Tapi yang jelas, yang menjadi manajer rumah tangga ini yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di mana perempuan ini dibawa? Ma akraman nisaa illa karimun wa ma ahanan nisaa illa laimun. Tidak akan terhormat sosok seorang perempuan kecuali dia didampingi orang-orang yang terhormat. Akan tercela sosok seorang perempuan ketika dia didampingi juga oleh orang-orang yang tercela. Lalu yang ketiga, malaikat Jibril berdoa,
Ya Allah, hari ini aku berdoa kepadamu, jangan kau terima amal ibadahnya muslim yang tidak mau memaafkan kesalahannya sesama muslim. Nabi menjawab, amin. Saudara, meminta maaf itu lebih mudah, tapi memberi maaf itu susah. Tetapi memberi maaf jauh lebih mulia daripada meminta maaf. Imam Al-Hakim dari Uqbah bin Amir mendengar Rasulullah bersabda, wahai Uqbah, maukah aku berikan sebuah perkara yang apabila kau kerjakan ini, kau telah menjadi orang yang diberikan kebaikan dunia dan juga diberikan kebaikan akhirat. Apa itu? Silman qata'at, a'timan haramat, wa'fu amman zalamat. Yang pertama, bersilaturahimlah kamu dengan orang yang benci kepadamu. Itu nilai tambah. Ini yang harus kita cari, adalah nilai tambah dalam kehidupan. Kalau kita silaturahim dengan orang yang memang sudah baik dengan kita, itu draw. Tapi kalau kita silaturahim dengan orang yang benci dengan kita, itu nilai tambah. Lalu yang kedua, a'timan haram, berilah orang yang pelit denganmu. Kalau kita memberi dengan orang yang memang sudah baik dengan kita, itu draw, wajar saja. Orang baik, kita baik. Tapi kalau kita memberi dengan orang yang justru pelit dengan kita, itu nilai tambah. Lalu yang terakhir, wa'fu amman zalamat, memberikan maaf dengan orang yang sudah menzalimi. Saya tekankan sekali lagi, memberi maaf jauh lebih mulia daripada meminta maaf. Tapi memberi maaf jauh lebih susah daripada meminta maaf. Wa'fu amman zalamat, maafkan orang yang zalim kepadamu. Ini nilai tambah. Menurut beberapa ulama ada dua hal yang harus kita ingat. Yang pertama, kebaikan orang lain dengan kita. Kebaikan orang lain dengan kita dan keburukan orang lain kepada kita. Lalu ada dua hal juga yang harus kita lupakan. Kebaikan orang lain, kebaikan kita kepada orang lain, dan keburukan orang lain kepada kita. Ini adalah nilai tambah. Maka Rasul menyampaikan ada tiga hal sebagai nilai tambah. Silman qata'at, a'timan haramat, wa'fu amman zalamat. Bersilaturahimlah kamu dengan orang yang justru benci kepadamu. Satu. Yang kedua, berilah orang yang memang pelit kepadamu. Lalu yang ketiga, maafkan orang yang sudah berlaku zalim kepadamu. Segala bagai macam pun bentuk di dalam kehidupan ini, dalam sekecil biji sawi sekalipun, Allah akan memberikan balasan sebuah kebaikan. Sekecil biji sawi pun dia melakukan keburukan, maka dia pun akan dibalaskan dengan sekecil biji sawi apa yang telah dia lakukan. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya cintai, maka dari untayan singkat ini dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya orang yang paling bangkrut, orang yang paling tidak beruntung, orang yang paling rugi bukanlah orang-orang yang tidak berharta, bukan orang yang dipecat dari jabatan, bukan orang yang ketika berdagang tidak laku, bukan. Orang yang bangkrut, man ya'ti yaumal qiyamah bis salatin wasyamin waz zakatin, orang yang datang menghadap Allah dengan membawa pahala puasa, membawa pahala salat, membawa pahala zakat, lantaran dia ahli ibadah. Di satu sisi, di sisi lain dia membawa dosa kepada sesama manusia. Maka inilah harakatul hayat dalam gerak kehidupan umat manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku, untuk beribadah kepadaku. Dalam konkret ini, ibadah ada dua. Ibadah kita kepada Allah, hablum minallah, ya sholat, ya zakat, puasa,
haji. Ini yang kita terkait dengan konsekuensi. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lalu ibadah kita kepada sesama manusia, jami'ul umur duniawi, yang seluruh terkait dengan hal dunia. Nah, ketika berhadapan dengan hubungan sesama manusia, yang menjadi barometer kita adalah nafsu. Maka oleh karena itu, orang yang bangkrut ketika dia datang membawa pahala baiknya kepada Allah, tapi di sisi lain dia juga membawa dosa kepada sesama manusia. Inilah budaya yang harus kita tanam, silaturahim, saling maaf memaafkan. Seperti apa yang disampaikan Rasul, ada 3 hal nilai tambah yang harus kita lakukan. Silman qata'an, a'timan haramat, wa'fu amman zalam. Bersilaturahimlah kamu dengan orang yang memang jahat kepadamu. Berilah orang yang memang pelit kepadamu, dan maafkanlah orang yang berlaku zalim kepadamu. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Astaghfirullahaladzim wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.